Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita buka dan kita awali taklim kita ini dengan bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Jailani, Ketua DKM dan seluruh pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jemaah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi dalam taklim pekanan dengan materi tafsir Al-Quran. Kita pegangan tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Albani. Yang terakhir kita kaji adalah itu surat At-Tur sampai dengan ayat 11. Berikutnya adalah ayat yang ke-12. Hadirin, mari sama-sama kita simak dan ikuti kepada Ustaz Ahmad Jailani. Sekarang 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita di namaku Mukarram Ustaz Al-Hadud Sabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurus, para asatidz, Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai,
sekali lagi kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karbiyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi Ki Haji Indam Iskandar wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa summa ila ruhi Ki Haji Abdul Rahman Madinah wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li jamaati Masjid Baitur Rahman annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyatin madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi khawdin
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Shadaqallahul adzim. Orang yang mendustai itu orang yang tidak percaya, ai al-mukadzibin, yang mendustai, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, sehingga mereka fi khawdi yal'abun, pada kemaksiatan, yal'abun, bermain-main. Jadi hidupnya tanpa aturan, free lah. Kalau diartikan di terjemahan itu, khawdin itu artinya kebatilan. Nah, kenapa diartikan kebatilan? Karena mereka tidak beragama seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Allah menghendaki manusia itu satu agama, namanya Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, untuk manusia satu agama. Tapi kenapa dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, la ikraha fid-din, tidak boleh kita memaksa dalam aspek agama. Karena manusia diberikan akal oleh Allah memilih mana baik, mana buruk, mana benar, mana tidak benar. Kata Allah, alladzina hum fi khawdi yal'abun. Kamu jangan bermain-main dengan kebatilan. Nah, seperti itu. Jadi kata Allah, yal'abun itu jeda waktu di mana kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Apakah kita mengikuti kesadaran pikiran kita yang benar atau malah hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mau mengikrarkan konsekuensi keimanan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hari itu pola pikir manusia semakin matang. Yang saya sembah ini salah, begitu terus saja ngomong, cuman tinggal dia mau nggak mendeklar kebenaran itu dengan lisannya sehingga mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kalau kita diajarin tiap hari ketika sholat itu mendeklar, makanya orang yang sholat tanpa syahadat itu nggak sah. Kita pasti ucap asyhadu an la ilaha, terlatih. Makanya Allah senang banget kalau sholat hambanya ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kayak istri kita dipuji, jadi seumur-umur belum pernah dipuji, hari itu dipuji, senang gak kira-kira? Senang. Dan Allah senang betul sama hambanya yang mengucapkan kalimat asyhadu an la. Siapapun itu Allah senang betul, Allah cinta betul, Allah sayang betul kepada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha. Makanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh juga enggak pakai sayyidina. Jadi sayyidina sah, enggak pakai sayyidina juga sah. Nah, seperti itu. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Allah kasih tuh jeda waktu untuk berpikir. Cuman ada yang gengsi, ada yang mau dengan kesadaran akal murninya tadi, dan ada yang memang tidak mau. Udahlah terlanjur begitu. Neraka ya neraka begitu. Terserah itu gitu. Makanya khawdi yal'abun, kamu bermain-main dengan alam itu tadi. Silakan kata Allah dengan kebatilan pola pikirmu yang salah itu. Padahal Allah kasih, Allah nggak zalim. Kamu salah, gitu. Kan kita suka benar, suka begitu. Nah, tinggal kita yang seorang eksekutor. Makanya Tuhan nggak pernah zalim sama hamba. Yang zalim itu kita, diri kita sendiri. Wa ma
rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhan enggak pernah zalim kok. Yang zalim diri kita. Idza alima anna Allah anna 'adzabullah waqi'. Konsekuensi itu apa sih yang kita dapat? Azab Allah pasti akan terjadi kok. Wa annahu laisa lahu dafi'. Dan gak ada yang bisa mencegah pada saat itu. Innal mukadzibina lirrusulil ladzina hum yalhauna bi abatil. Mereka yang mendustai para rasul, para utusan, para ulama, para kiai, para orang soleh yang menyampaikan kebenaran, mereka tolak. Mereka hardik. Hum yalhauna bi abatil. Mereka lebih senang, cenderung kepada kebatilan. Padahal mereka setiap hari itu bertarung, pola pikirnya, alam pikirnya itu bertarung. Saya salah. Nggak ada yang tahu kok manusia, istrinya sendiri pun nggak tahu. Yang tahu hanya pribadinya, yang tahu hanya dirinya, antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan Allah yang menciptakan manusia. Nggak ada yang tahu. Makanya orang kalau Tuhannya benar pasti tidak akan pernah gelisah. Semakin ditambah dengan keyakinan, terus yakin dan terus yakin. Fa'af'aluhum mithla alil khair. Maka orang yang begitu itu perbuatan mereka seperti af'alul khair. Perbuatan mereka itu semakin khair batil. Seperti orang al-khaid fil ma', yang berenang di atas air. Jadi ngambang hidupnya. Ngambang. Benar apa kagak sih saya nih? Jangan Tuhan saya salah nih. Itu terus. Ini Allah yang ngomong, yang menciptakan diri kita. Tentu Tuhan itu, tentu Allah tahu, karena yang menciptakan manusia. Allah tahu apa yang kita rasa. Nah gitu. Jadi ngambang. Bahwa layak di aina yadhur rijlah. Dia bingung kemana dia menapakkan kakinya. Karena ngambang, orang kalau ngambang kan bingung mau napak di mana nih. Padahal orang yang benar gitu. Saudara ente yang benar. No, agama yang benar Islam. Ya. Tapi tidak dipaksa, karena Tuhan itu tidak memaksa dan tidak boleh kita memaksa. Tapi kesadaran penuh pada diri manusia Allah kasih. Ini ayatnya. Jadi Allah ketika mengazab manusia nanti di neraka selama-lamanya, Allah gak zalim. Karena Allah telah mendeklar, menjelaskan, ini perasaan orang yang salah Tuhan. Gitu. Ya kita kalau salah bisa nggak kira-kira? Gelisah, karena maha tapi sodri selalu menggelitik di hati kita itu. Jadi menggelitik terus saja. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari manusia didorong atau dicemplungkan ila nari jahannam da'a, ke dalam neraka jahannam da'a, dengan sekali hentakan, artinya dorongan. Jadi digiring benar. Itu konsekuensi yang didapat karena ngambang tadi itu. Nggak bisa ngambil keputusan. Coba kalau dia tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, mulutnya tuh, ya Allah luar biasa. Tiba ngomong gitu doang, itu beratnya manusia. Ya Allah, kita bersyukurlah. Alhamdulillah. Ternyata Tuhan kita itu cuma sayang betul, cuma ngomong gitu doang. Jangan sampai hidup kita ngambang. Nggak macam-macam kok Tuhan kita. Allah nggak pernah menuntut apa-apa sama manusia. Hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini konsekuensi ngambangnya kamu sehingga kamu
Khaudin itu salah ngambil keputusan, padahal kamu gelisah, tidak jejak. Inilah konsekuensinya. Hadirin narul lati kuntum bihi tukadzibun, neraka yang dulu kamu enggak percaya, kamu dustai. Di mana didustainya? Di dunia. Wadzalika anna khazanata jahannam yagluna aydiyahum ila a'naqihim. Pada saat itu baru tahu dan sadar kalau neraka itu ada. Jadi tahu neraka itu ada nanti, baru sadarnya. Sekarang belum sadar. Makanya diberitakan duluan oleh Allah, yal'abun itu pada fiilnya, kalimat kata kerjanya itu kata kerjanya fiil mudhari, tense dan continuous tense, sekarang dan akan datang. Jadi selama kita hidup itu dikasih itu oleh Allah perasaan-perasaan itu tadi. Saya salah ini, cuman mengeksekusi dari salah menjadi benar tinggal manusianya. Jadi ibaratnya begini, hayya 'alas shalah di Masjid Baitur Rahman, oh sholat isya, berangkat dan tidak kita, benar kira-kira? Nah itu. Jadi tinggal gitu doang, ke masjid sholat isya, udah tuh. Allah nggak lihat sholatnya, Allah cuma lihat dan dengar. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Rasul Allah. Cuma begitu. Makin bingung, makin berat. Makanya ya kamu dikasih kesempatan. Hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Ini neraka yang dulu kamu gak percaya. Konsekuensinya apa? Sihirun hana am antum la tusirun. Apakah ini sihir? Nanti di neraka ngomong, ini mah sihir. Seperti mereka mengatakan itu di dunia. Am antum la tusirun. Apakah kamu gak lihat itu neraka ada? Jadi neraka benar-benar nyata. Nanti mereka lihat. Dulu mereka mengatakan bahwa agama itu khayalan, itu sihir, dusta belaka, khayalan dan lain sebagainya. Mereka menganggap demikian. Islauha, masuklah kamu, ay udkhulu an-nar wa qasu sadadiha, masuklah kamu ke dalam neraka. Artinya mereka semua digiring ke dalam api neraka. Jadi Tuhan gak pernah zalim. Wasbiru awla tasbiru, kamu di neraka sabar atau enggak sabar, sawarun alaikum, itu konsekuensi kamu. Sama aja, kayak dianggap lagi sama Tuhan. Saya sabar aja lah, terima sama kesalahan saya. Enggak ada ampunan sudah, enggak ada ampunan lagi. Di situ tidak ada lagi namanya pintu istighfar. Pintu taubat sudah maglukun, sudah tertutup. Jadi tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, di situ Allah menggunakan kata innama. Jadi innama itu beda. Kenapa pakai innama di situ? Jadi semua amal manusia dibalas, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Innama, dan itu benar, bukan main-main. Makanya ada kalimat innama ifadatun lil khasar namanya. Faidahnya lil khasar, khusus, dan itu nanti pahala tampak, dosa juga tampak. Mau percaya dan tidak silahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ dalam ilmu sastra namanya, dalam bahasa Arab itu berarti sesuatu yang pasti dan benar akan kita lihat dan nyata. Maka
kuntum ta'malun, apa yang dulu ketika kita hidup di dunia kita kerjakan. Jadi balasannya ada nanti. Sekecil apapun, ampe makanan kita, buah kita itu yang di depan rumah atau di sawah dimakan burung, pahalanya ada. Bapak-bapak punya burung nih, umpanin burung, itu pahalanya ada. Sampai apapun itu ada. Sampai nyentil kucing juga Pak, dosanya itu ada. Lagi makan daging, disamperin kucing di depan, itu ada juga balasan. Jadi jangan dikira kayak gitu. Semua tuh, semua ada. Ya kalaupun kita nggak senang kasih, tapi yang sopan lah, gitu. Jangan didepak. Nah, seperti itu. Kalau nyamuk bagaimana Ustaz? Ada binatang yang wajib dibunuh, salah satunya tikus, nyamuk, karena apa? Penyakit. Jadi itu sunnah hukumnya. Jadi boleh, dan termasuk cicak. Pahalanya dalam Sahih Muslim itu dijelaskan 10 binatang yang rusak. Nah, itu. Kalau termasuk cicak itu jangan dibiarkan, bahaya. Nah, gitu. Nah sekali mukul itu dapat pahala, luar biasa pahalanya. Nah begitu. Jadi semuanya pahala, sampai nyender pun di istri itu juga pahala. Makanya istri kalau bisa nyender suami itu jangan marah. Itu dapat pahala tuh. Bahkan ketika istri membelai suami, pernah dibelai nggak Pak? Enggak pernah. Membelai suami itu kharaja min khilali yadihi dzunubun. Ini di dalam kitab Al-Ibsah fi Ahadisin Nikah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi saya ngomong ini semuanya di sini kitab. Al-Ibsah fi Ahadisin Nikah. Ketika seorang istri membelai suaminya, pernah dibelai kan? Enggak pernah. Kalau Pak Supri mau dari dibelai-belai dia. Dibelai itu sama istrinya, itu kharaja keluar min khilali dari celah-celah jarinya dzunubun dosa luar biasa. Makanya sering belai-belai suami. Iya. Habis belai gitar. Seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba Allah itu dapat balas. Nanti tampak itu semua tampak. Dan ada seorang umat Nabi Muhammad yang kaget dapat pahala dadakan. Kenapa? Karena dia saking mukhlisnya, saking mangganya dimakan codot, ternyata itu dapat pahala. Sawahnya dimakan burung peking gitu ya. Pokoknya dia udah. Dan lain sebagainya dimakan binatang itu dia ikhlas. Luar biasa. Nanti ditampakkan oleh Allah pahala yang dia tidak sangka. Mudah-mudahan kita semua dapat itu. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Enggak disatukan loh. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Enggak. Ada wawu di situ, ada enggak? Fi jannatin wa na'im. Itu spesial. Jadi orang mukmin yang iman kepada Allah masuk surga kelas berapa aja? Wah, kelas berapa aja mas? Masuk. Yang penting iman katakannya. Makanya iman mahal fi jannatin. Makanya surga ada 8 apa 7? Hah? Ada berapa? Ada berapa? Surga ada? Alhamdulillah, itu isinya surga. Berarti ada berapa?
Ada tujuh. Nah itu Ustaz Jannatul Khuldi, ya kita nggak apa-apa. Paling bawah juga. Ibarat kereta apa itu kelas apa? Kelas ekonomi, yang penting sampai ke surga. Ya kita nggak apa-apa. Kelas ekonomi juga sekarang keren. Ini pakai AC. Dulu zaman saya masih kuliah, masih pesantren, itu apa aja masuk. Iya. Bahkan dilangkain tuh saya. Iya. Tidur gini, dilangkain. Ntar ada tukang berhenti di stasiun Cirebon jam 5 tuh. Magang nasi. Ntar berhenti lagi di apa namanya? Di Brebes. Berhenti lagi. Macam-macam telur asin. Terus sampai lagi di apa namanya itu? Masuk ke daerah kalau lewat selatan atau utara. Bumi Ayu berhenti lagi, di Purwokerto berhenti lagi, macam-macam, ada Wingko, macam-macam. Makanya saya hafal betul. Itu masuk apa aja. Nah, karena alhamdulillah sekalipun kelas ekonomi, tapi bisa dulu. Ya, masuk semua yang beriman. Catatannya adalah iman. Anda bisa ke Surabaya naik kereta karena punya tiket. Tergantung beli tiketnya. Ada yang tiketnya 50.000 tetap naik ke Surabaya, tapi nah, begitu. Ada yang Bima, ada yang macam-macam, Argo Bromo. Nah, itu tiketnya. Jadi yang tiketnya mahal nggak disamakan dengan tiket jadi surganya masuk. Nah, yang ekonomi ya mensahadat kau mati nikah, ya, siap-siap ekonomi dan itu, tapi masih bersyukur. Nah, bagaimana yang tidak beriman kepada Allah nggak punya tiket ya? Miftahul jannah la ilaha. Makanya ada baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil ay bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tiketnya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Masuk surga semua. Wa na'imin. Fasilitasnya juga beda. Tapi Haji Heri surganya paling bawah seandainya mana? Iya. Sama Haji Sukoyo dipanggil sini Ji. Iya, main sini. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Makanya 9 orang yang bisa memberikan syafaat, salah satunya adalah teman. Kata Haji Heri, oh ini mah bidadarinya ada goto-goto. Sama Pak. Nah seperti itu. Jadi kenikmatannya di sono mungkin Pak Haji Heri ya AC-nya kurang dingin. Haji Sukoyo dingin, lu kaget gitu. Jadi seperti itu. Bisa nggak Ustaz memberikan syafaat dari surga yang paling bawah pindah ke surga yang paling atas tadi? Bisa. Kata di Sukoyo, saya dulu suka wirid, habis sholat subhanallah walhamdulillah wala tempat ini kosong. Berikut isi kata di Heri, ini beneran. Iya udah, pura-pura mal. Aku Haji Heri lagunya begitu. Mau juga, iya. Dinginan di sini, mau. Bisa tuh, makanya banyakin teman orang. Saya yakin saudara-saudara saya sini semua orang-orang soleh. Amin. Jadi seperti itu nanti. Udah, gak bisa di sono, kagak enak. Pindah naik kemari, bisa. Daimin, terus nggak ada batasnya. Fakihina bima
bima atahum rabbuhum, dengan sesuatu apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan fasilitas itu tersedia, udah ada. Jadi ketika kita masuk kayak masuk hotel, sudah tersedia. Kayak kamera gitu. Nah, langsung. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah hindari mereka dari adab neraka jahim yang menjilat-jilat, neraka jahim. Jadi Allah hindari mereka. Apa kata Allah ketika sudah masuk ke dalam surga? Kulu washrabu, makan dan minum. Hani'an, dengan senang. Di sini ditafsirkan bila ta'abin, tanpa capek, bi tahsilit ta'ami was-sharab, di dalam mendapatkan makan dan minum. Wa bila da'in bi tanawuliha, enggak bersusah-susah ketika mendapatinya. Wa bila khawfi namadin wa bila ismin, enggak lagi khawatir, takut dan lain sebagainya. Jadi enggak ada lagi yang namanya dosa di sana. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini bima kuntum ta'malun, yang dulu tergantung apa yang kamu kerjakan. Jadi tergantung kita modalnya. Muttaqiina ala sururin masfufah. Muttaqiina disediakan atau diberhantarkan ala sururin masfufah, permadani masfufah yang dihamparkan bersusun-susun. Sopun itu artinya rapi, bersab-sab, masfufah disusun rapi. Wazawwajnahum, dan kami kawinkan atau nikahkan mereka, kami pasangkan mereka bihurin minin, dengan bidan. Wah, itu laki-laki korban itu. Binisain, dengan perempuan bididomil akyun, dengan yang putih, yang matanya juga terang. Wah, luar biasa. Bini kita kalau lihat kita terang itu kalau lagi dikasih duit terang banget. Jadi cantiknya luar biasa. Dalam satu riwayat apabila dia minum itu terlihat apa namanya? Wah, gila. Terlihat. Dan apabila berludah itu manisnya lebih dari manisnya madu. Istri kita kira-kira apa? Iya, nah itu seperti itu. Wazawwajnahum, dan kami kawinkan mereka atau kami pasangkan mereka. Ay al-muzawwiju, siapa yang memasangkan? Wallahu ta'ala yatawalla tarfaili yuzawwiju abdahu bi'imahi. Allah akan kawinkan, pasangkan. Makanya seorang istri yang kemudian ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi, maka itu suaminya nanti bersama di surga. Kalau nikah lagi bagaimana Ustaz? Choice, pilih yang tua, yang duluan atau yang belakang? Ustaz, dua-duanya gagah, agak bisa. Bisa, jadi pilih. Nah, suami istri yang tidak nikah lagi bahwa abdul nisa, itu wanita yang paling mulia. Boleh nggak usah nikah lagi? Boleh, silakan. Karena dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditinggal mati suami. Silakan. Nah, gitu. Jadi bukan sesuatu yang haram, bukan. Walladzina amanu,
dan orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Nah, ini nih. Ingat tuh garis bawahnya. Apa artinya? Pahami. Dan mengikuti keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami kumpulkan keturunan mereka. Ini anak cucu. Tapi yang ikut apa? Yang satu Nanti kita nanti ketemu nggak cucu kita? Ini ayatnya dalam surah Shofat ada, di sini juga ada. Jelas ya? Jelas tuh Allah. Jadi kumpulan tuh anak, cucu, mantu, satu pastor itu. Iya. Ustaz, saya gede buat mau mantu saya, udah gak ada gede lagi gitu. Iya. Ada. Kumpul, senang semua. Jadi nenek-nenek udah gak ngambek lagi. Wa ma'ala nahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan sia-siakan mereka dari amal mereka sedikit pun. Jadi semua dibalas. Atau kami tidak kurangi sedikit pun. Nah itu, kita udah ketemu tuh bahwa anak cucu kita semua nanti makanya jaga keturunan kita. Semoga mereka ketika kita meninggalkan dunia, mereka semua kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Allah Subhanahu. Jadi wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap seseorang dengan apa yang dia lakukan, rahinun, itu terikat. Artinya bagaimana Ustaz? Yang dimaksud amalnya terikat, kalau baik dibalas sekecil apapun, dan jahat atau buruk dibalas sekecil apapun. Marhunun indallahi bi amali, artinya ditanggung oleh Allah, pasti dibalas. Sampai kita lagi nulis, tinta kita diisep amalan Allah balas. Bapak-bapak mandi, terus ada kecoa kecebur diangkat, itu jangan dikira dari balas. Ini mau diinjok lagi. Ya, begitu semua rohirun malfudun indallah. Fa'in amila sholihan fakka nafsu. Kalau dia melakukan amal soleh, maka senang dirinya. Wa illa ahlakaha fal amalu bi manzilati dini sabit haitsu innal abda matalibun bi dzikril amal khairan aw sarra. Jadi semua amal kita baik dan buruk dibalas. Jadi inilah bukti Allah mengingatkan diri kita dalam surah At-Tur bahwa kita nanti kumpul bersama dengan keluarga. Makanya jangan khawdiyal agung. Nah ini bukan hanya buat yang tidak beriman, buat kita juga. Jangan menganggap mentang-mentang kita udah beriman terus leha-leha, tidak ngurusin iman kita, tidak menjaga iman. Jadi kita juga berat menjaga iman. Kenapa? Karena hidup penuh ujian. Kadang enak, kadang kagak. Kalau lagi enak, kalau lagi kagak, gitu. Pokoknya senang saya hamba Allah, susah saya hamba. Pokoknya prinsip hidup kita begitu. Pokoknya kondisi bagaimanapun saya dihambanya Allah, begitu. Nah, saudara kita itu dikasih kesadaran tadi. Tinggal dia mau nggak mengeksekusi dengan lisannya, sehingga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama keturunan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.